Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jumat untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini kita berada di usia berapapun di dalam menjalani kehidupan ini, maka sesungguhnya selalu saja rasanya dalam diri kita adalah hidup ini baru kemarin. Rasanya baru kemarin kita bermain di masa kecil kita, padahal boleh jadi hari ini usia kita sudah kepala 4, kepala 5, atau bahkan kepala 6 dan seterusnya. Memang demikianlah kehidupan di dunia ini, betapa singkat. Ketika sudah kita lalui, maka terasa baru saja. Untuk itulah kita bersyukur karena di setiap momentum khutbah Jumat kita selalu diingatkan oleh khatib untuk meningkatkan ketakwaan kita. Tinggal bagaimana, apakah kita hanya mendengarkan ataukah kemudian kita betul-betul implementasikan dalam kehidupan kita setelah menunaikan ibadah Jumat ini. Allah menegaskan dalam firman-Nya di surah Az-Zumar ayat 66, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Karena itu hanya kepada Allah lah engkau menyembah dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ada dua kata kunci di dalam ayat ini, yaitu fa'bud dan wakum minasyakirin. Dan itu hanya dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, perintah fa'bud ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita, yang mana ini adalah terkait dengan kita bicara kualitas atau prestasi rohani kita, maka tidak lain adalah konteks ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah menutup ayat ini dengan wakum minasyakirin,
Maka sebagai bentuk manusia yang seharusnya memang mensyukuri apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, maka konteks syukur inilah yang kemudian menjadikan kita senantiasa bersemangat untuk fa'bud, yaitu beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam surah At-Talaq, di penghujung ayat yang kedua, Allah tutup ayat ini dengan ungkapan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lalu disambung di ayat berikutnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau mengutip riwayat dari Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas menafsirkan yaj'al lahu makhraja. Beliau menjelaskan dengan penjelasan yunjihi min kulli karbin fid dunya wal akhirah. Yang mana ayat ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja artinya adalah barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan jadikan dan akan memberikan bagi dia jalan keluar atas permasalahan yang ia hadapi. Maka di sini Ibnu Abbas menjelaskan, ya ja'allahu makhraja adalah Allah menyelamatkan orang yang bertakwa tersebut min kulli karbin, dari segala jenis duka cita fid dunya wal akhirah, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Maka pertanyaan besarnya adalah, boleh jadi jika makhraja belum kita peroleh, maka tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Yang harus kita koreksi adalah terkait dengan sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah. Apakah sudah betul-betul sungguh-sungguh, ataukah kita masih perlu banyak evaluasi dan optimalisasi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan Allah tegaskan dalam lanjutannya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah anugerahkan rizki kepada orang yang bertakwa min haitsu la yahtasib, dari jalan yang ia tidak pernah menyangka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Qurtubi dijelaskan min haitsu la yahtasib ay yubarik lahu fima atahu, yaitu Allah menganugerahi keberkahan bagi orang yang bertakwa terhadap atau dalam hal sesuatu yang Allah anugerahkan kepada orang tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita seringkali membatasi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ini hanya dari sisi materi. Umpama kita biasanya mendapatkan upah atau gaji berapa, lalu kemudian tiba-tiba ada gaji yang tidak terduga, memang itu adalah bagian dari min haitsu la yahtasib. Tapi jangan membatasi hanya itu saja, karena ini konteksnya luas. Kalau kita ambil lebih lanjut, boleh jadi kita mendapatkan satu petunjuk atau mendapatkan hikmah, yang kemudian hikmah itu mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah. Maka itu juga bagian dari rizki yang boleh jadi Allah menunjukkan hal tersebut dari hal-hal yang remeh, yang tidak pernah terfikirkan dalam benak kita. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan khutbah pada Jumat hari ini, maka mari kita melakukan introspeksi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan semakin hari ketakwaan kita semakin meningkat, karena takwa itu tidak hanya dinilai ketika kita berada duduk di dalam masjid ini, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempraktekkannya sesuai dengan kondisi kita dan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد
الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة